Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Nyorocos bersama dengan saya. Halo, saya The Bro. The Bro, teman kita The Bro ya. Kali ini kita sudah sama si The Bro, sekarang The Bro ya. Beda dikit. Beda dikit ya, sama B-nya. Oke, kali ini kita akan membahas apa, The Bro? Aduh, sebelum ke pembahasan mungkin, ini permintaan maaf dulu ya Om ya. Aduh. Kenapa? Mungkin karena kemarin kan lagi tensinya lagi naik, biasalah grafik ya. Betul. Jadi sekarang sibuk. Namanya juga swasta ya Om. Swasta, jadi kebetulan orang tuanya sakit. Ya, nah itu jadi ada beberapa hambatan, tapi sebetulnya tidak mengurangi niat sedikit pun gitu, maksudnya semangat gitu. Tapi tetap semangat gitu. Cuma ya namanya ya swasta ya, jadi grafiknya naik turun gitu. Nah, karena kondisi kan dia swasta kan ya, sistem kerjanya tidak teratur. Nah, itu tidak teratur karena kadang-kadang ada shift malam, ada siang. Nah itu mungkin yang susah mengatur waktu buat The Bro ya. Tapi semoga kedepannya jadi lebih rajin, lebih rutin lah, karena dari kemarin tuh udah numpuk banget nih, banyak yang pengen diomongin gitu sebetulnya. Numpuk. Ya tuh, cuma ya mungkin baru bisa sekarang, makanya yalah kita take lagi, semangat lagi gitu ya Om. Oke, kita langsung aja Om, mau ke pembahasan. Bahas apa nih The Bro sekarang? Karena kan kita dulu bola sudah, musik sudah, sosial sudah, kayaknya agak gotik nih mitosnya. Kayaknya belum nih. Ya betul. Ada cerita apa nih? Kita mau bahas horor ya Om ya, mengenai horor dan ada sejarahnya juga gitu. Tapi ini total horor atau emang ada tadi kira ada budayanya, ada ceritanya dulu kan? Iya betul. Tidak mungkin kita mau keseluruhan horor kan? Iya betul. Oh ya, oke. Bahas apa nih? Kita itu mau bahas yang lagi rame sekarang, rame di salah satu platform sosial media lah gitu. Banyak di tempat di sosial media. Kita mau bahas tentang Saranjana. Oh iya, Saranjana. Ya, yang berasal dari Kalimantan Selatan bukan? Iya betul. Oh betul. Dan itu kalau tidak salah sampai sekarang ada filmnya ya? Yang rilis bulan Oktober ya? Iya. Oh udah nonton belum? Belum. Bukan maksud kita untuk menonton film ya bukannya? Iya. Emang kebetulan ada filmnya ya. Jadi karena memang lagi rame gitu. Jadi isunya diangkat, difilmkan. Tapi ini pendapat kamu nih Bro. Ini mungkin nggak salah satu isu dengan IKN? Nah, cerdas juga Om analisanya. Justru saya nggak kepikiran ke sana tuh. Jadi saya tuh pul-pulan berpikir karena kita tuh di Indonesia tuh kan emang sedikit suka yang agak horor-horor gitu ya. Jadi maksudnya ya agak menarik gitu buat bahasa itu enak banget, jadi cepet ya gitu. Itu jadi salah satu pembahasan menarik justru Om. Oh, tapi nanti itulah takutnya salah ya. Takutnya betul. Ada semacam apa nih maksudnya gitu kan lah. Kita mah ceritanya udah Saranjana aja. Kita akan membahas tentang Saranjana, kota gaib ya. Iya. Oke. Nih, begini nih, mungkin kita kan tidak tahu seluruhnya, siapa cuma mendengar ya, tapi pengen tahu dulu. Mungkin asal muasalnya itu bisa keluar kata kota Saranjana lah, kenapa katanya Saranjana, apa sejarah atau sisi lah di kota tersebut. Sampai dengan ada bahasa kan itu kota gaib gitu kan. Iya, kota gaib. Mungkin kota jin juga gitu kan. Iya, betul. Oke. Mungkin baru tahu nih asal mula atau ceritanya nih. Jadi Om, kalau menurut yang saya baca dikit-dikit ya, nggak terlalu dalam nih sejarahnya. Jadi awalnya itu ada seorang pemimpin kerajaan pada zaman kerajaan Majapahit itu disebutkannya ya. Lama ya? Jangan jauh gitu, sekitar abad 17 Masehi gitu Om. Nah itu tuh ada seorang pemimpin yang mempunyai 2 anak. Ya, jadi yang satu namanya Samburanjana dan Sambu Batung. Ya, nah itu. Kedua anak tersebut kayak sedikit berselisih lah kayaknya biasa gitu. Karena adik kakak pasti ada perselisihannya. Ya betul. Jadi kan sama adik sama kakak biasa kan kita lihat masih ada perseteruannya antara mereka. Iya betul. Nah, dan ini mungkin bedanya itu mungkin ini di kerajaan ya. Iya, ini anak raja, apalagi anak raja mungkin ya Omnya. Jadi mungkin kewilayahan nantinya kan. Kewilayahan nantinya. Jadi mereka itu akhirnya intinya kalau kita tarik garis besarnya mengambil porsi masing-masing lah. Yang satu membentuk kerajaan di darat, ya jadi gunung lah gitu. Yang satu lagi Samburanjana, dia membuat kotanya tuh katanya di laut gitu, di sekitar laut, di sekitar laut gitu ya. Di sekitar laut yang menjadi katanya jadi alam gaib katanya Om. Jadi kota emang modern gitu. Jadi emang lokasinya itu dekat laut. Iya, gerbangnya juga dekat laut katanya Om di wilayah Kalimantan. Jadi kalau kakak atau adik kita tahu itu gunung. Iya, yang satu jadi gunung, katanya kotanya jadi gunung, yang satu jadi wilayah laut. Tapi yang tadi yang di gunung itu emang
terkena mistis atau emang real ada katanya itu? Kalau gunungnya emang ada, gunung sekitar Lampung kalau gunungnya itu. Dekat Lampung. Kalau si gunungnya itu. Kalau yang ini mah emang tidak kelihatan gitu. Katanya wilayah lautnya itu dekat dengan suku Dayak, berarti kan sekitar Kalimantan katanya gitu. Ya, dekat wilayah situlah. Nah, yang jadi menarik itu kan akhir-akhir ini banyak ya yang mengunjungi ke sana, jadi sekitar kayak mau mencari-cari atau misalkan iseng lah pengen apa, tapi banyak kayak mau pakai drone kayak terhalang apa nggak bisa bikin video. Gitu. Banyak kejadian-kejadian mistis juga aneh gitu ya. Banyak kejadian-kejadian menarik. Tidak masuk akal gitu kan. Nah, iya itu. Nah, sebelum masuk lebih dalam Om mau tanya secara pribadi dulu nih. Om nih terhadap sesuatu yang mistis tuh Om apakah denial atau misalkan saya emang nggak percaya hal gitu nih, atau misalkan Om agak pro gitu kan. Kita nih banyak nih pendapatnya beda-beda ya. Masih beda-beda pendapat tentang hal seperti itu ya. Kalau pendapat pribadi nih, pribadi takut salah maaf nih. Kalau yang namanya gaib itu betul ada. Nah, yang namanya itu kan saya dengar dari orang tua, mungkin dari agama juga ya. Kita itu berdampingan yang namanya dengan alam gaib. Ya, betul kan? Betul. Apalagi dengan nama jin itu kan ada. Jadi kita kan jin itu dimaksudkan emang ciptaan Allah ya. Sudah diciptakan oleh Allah untuk kita mungkin hidup sekarang berdampingan, tapi kita tidak dapat melihat mereka gitu kan. Nah, jadi saya percaya tentang alam gaib. Tapi untuk masalah kota gaib ini kan mungkin buat saya pribadi itu mungkin apakah ini mitos? Apakah ini cuma cerita rakyat? Atau mungkin ini dongeng ya? Karena kan gini ya, di Indonesia itu terkenal dengan mitos-mitos. Betul. Jadi banyak mitos itu ada yang mungkin benar, ada yang mungkin untuk coba menakuti orang agar tidak ke sana. Contohnya nih, di gunung. Budak ulah kadinya eta cenah bisa aya naon gitu kan. Pamali. Padahal itu untuk menjaga kelestarian hutan. Agar hutan itu tidak dijamah, tidak dirusak. Jadi dikeluarkan mitos-mitos seperti itu gitu kan. Betul. Mungkin untuk saran Jana mungkin juga ini mungkin bisa benar atau mungkin bisa yang tadi saya bahas tadi. Tapi menurut orang-orang ahli atau orang pintar mungkin paranormal atau apapun namanya ya, emang betul adanya kata mereka. Tapi kan saya bukan tidak percaya paranormal, tapi saya tadi sudah bilang hipotesis ya, gaib juga itu ada, ada gitu kan. Adapun itu berbentuk kota besar ataupun apapun, saya pasti mereka punya kehidupan di sana gitu kan. Betul. Yang namanya makhluk gaib itu punya kehidupan juga seperti kita. Cuma kita tidak bisa nampak seperti kita, mereka melihat kita gitu kan. Itulah yang mungkin saya sampaikan itu gitu. Jadi mungkin betul. Itu juga sebetulnya berkaitan sama kalau di Sunda tuh ada yang namanya dangyang. Dangyang Sunda, dangyang itu ya betul kayak tadi, kayak dongeng-dongeng lah. Untuk jadi maksud yang tidak langsung gitu, tersirat. Jadi lewat cerita, lewat karangan cerita untuk melindungi sesuatu kayak tadi kayak gitu. Jadi ini juga sebetulnya bisa jadi berkaitan ke situ ya, secara budaya mungkin ya, bisa jadi alat untuk menjaga kelestarian atau apapun itu macamnya. Jadi mungkin ada interpretasi ceritanya seperti ini mungkin karena ini juga saya juga baca-baca referensi, semuanya itu baru hipotesis, belum ada real cerita dari ahli gitu. Sampai nampak mungkin saya pernah masuk sana nih, mungkin baru cerita juga. Masih pernah. Baru cenah ya. Tapi ini sangat menarik ya, apalagi kita kan tahu lah kalau di kita tuh suka dengan hal-hal yang mistis lah kayak gitu. Jadi cerita ini sampai difilmkan, berarti kan ceritanya sangat menarik mungkin di wilayah sana ya. Betul. Kalau kita punya kesempatan ke sana mungkin bisa ya. Insya Allah. Jadi kita harus sambil bikin konten di sana ya. Tapi kita tidak ada maksud untuk mungkin kita mencari tahu semacam uji nyali, kita nggak berani. Itu kita bukan mau main-main ya. Takutnya ada bahasa menantang kita, tidak. Karena kan kita juga punya etika lah ya. Etika kita punya mungkin daerah masing-masing kalau mereka ya biarkan mereka dengan daerahnya, kita dengan kita gitu kan. Jangan saling mengganggu lah intinya gitu kan. Betul. Karena kan kita emang saling berdampingan dengan mereka gitu. Intinya itu. Dan mungkin nih saya bahas nih, Oktober kan rilis filmnya nih. Kita nonton belum nih? Kalau ke bioskop belum, tapi mulai nonton trailernya sih gitu. Dari trailernya juga sebetulnya udah ada yang review ya di reviewnya gimana? Jadi si cerita tersebut juga masih baru mengangkat dari salah satu narasumber daerah tersebut, bukan cerita real kayaknya gitu. Jadi emang masih tentang dia berangkat ke kota tersebut yang katanya udah modern dan lebih maju dari kita, terus dia balik lagi ke sini kayak gitu aja sih ceritanya. Ya ceritanya ringan sih gitu. Kayak gitu. Tapi pas dilihat trailernya itu saya lihat kok ada macam
cerita hantu kayak gitu kan, yang dikejar gitu. Itu ya itu mungkin didramatisir ya biar ya, betul. Tapi kan kalau saya dengar ceritanya kan tidak sampai sedramatis itu gitu kan. Betul. Mungkin cuma sekedar ada ya emang ada kotanya, ada mungkin itu, tapi tidak sampai ada hal-hal seperti itu kan. Itu biasalah bumbu biar menarik film gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa itu kan seni itu nggak apa-apa itu tidak jelek, itu bagus itu ya. Jadi untuk entertainmentnya. Karena kan yang namanya entertainment itu harus menarik ya. Harus orang itu tertarik untuk nonton gitu kan intinya itu. Apalagi kan kalau kita ingin jadi ngebahas film Om, saya membaca risetnya tiap tahun itu di Indonesia tayang film horor itu hampir sebulan itu 4 kali. Tuh, sebulan 4 kali bayangin. Dikali 12 bulan berarti kalau 1 tahun. Luar biasa. 4 kali. Nah, jadi cerita horor tuh nggak pernah mati kalau di kita. Nah, emang di kita itu paling didemenin ya. Yang disukai itu masyarakat mungkin karena faktor kejenuhan, karena faktor ekonomi juga, karena daripada kita bikin ekonomi pusing, mending nonton horor budenya gitu ya. Iya, agak ada hiburannya lah. Wah, film lucu juga mungkinnya jadi prioritas sekarang ya, karena kan kita kondisi mungkin ya kita tahu sendirilah, nggak usah diomongin. Jadi mungkin salah satu film itu menjadi salah satu penghibur mungkinnya masyarakat gitu kan. Tapi saya mau bahas sedikit nih. Apa, yang menarik tadi menurut Om, saya jujur saya nggak tahu tuh mau ke arah situ tadi membahas masalah IKN nih. Maksudnya apakah ada mungkin ya misalkan ini salah satu trigger dari pemerintah kayak waduh kita ramein jadi seolah-olah kita punya bahwa IKN itu lebih modern, lebih maju, lebih apa. Dan mungkin Om gimana tuh? Pengen nih ulasan dikit lah. Karena jujur saya nggak baca sedikit pun tentang itu gitu. Betul. Sebenarnya saya juga tidak ada pemikiran, tidak ada di dokumen, tidak ada di internet juga. Itu mungkin cuma pemikiran sekelas saya aja. Analisa saya aja. Karena gini nih. Karena kan yang namanya sesuatu hal yang baru akan dibentuk itu biasanya harus ada semacam penarik dulu nih apa. Dan saya rasa emang salah satunya, maka Saranjana dulu nggak pernah dengar kita nih. Iya betul. Buminya sekarang gitu nih, buminya pas sekarang kan. Tapi tidak apa, itu bagus juga ya, karena kan emang jangan sampai terkesan Kalimantan itu kota yang gimana gitu kan. Emang semua kota itu bagus ya, semua kota itu indah ya. Jadi emang mungkin salah satu punya cerita juga. Jadi tidak salah Saranjana ditampilkan sekarang diramaikan gitu kan. Apalagi dengan sekarang akan dibentuknya IKN di sana. Saya rasa itu hal yang positif, itu tidak jelek ya. Saya rasa itu bagus justru ya untuk menarik masyarakat berpikiran positif. Ya, betul. Nih, Mas, Kalimantan itu adalah kota yang bagus nih, kota yang indah mungkin dengan hutannya yang luar biasa. Apalagi mungkin Saranjana itu kalau diibaratkan nih, nanti juga Kalimantan bisa kayak gini nih, ada kota-kota besar gitu kayak modern ya, maju lah gitu ya. Mungkin itu peradaban modern katanya kan ya. Bisa menjadi peradaban modern juga dengan menghormati, menghargai kondisi lingkungan di sana juga. Logika aja nih, saya main logika. Kalau benar itu ada kota Saranjana, itu kan berarti kota yang besar, tapi kan di sekitarnya itu masih kena laut, masih pulau, masih dengan pohon-pohon yang tinggi. Itu kan berarti masih menghargai hutan-hutan di sana, meskipun sudah berdiri. Nah, itu mungkin sama itu pikiran saya aja. Berarti kan dengan kondisi apapun tetap kita harus menghargai kondisi alam di sana gitu kan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang mungkin ada kaitannya dengan IKN. Ya bolehlah IKN ke sana, tapi tetap harus menghormati, menghargai dan lingkungan di sana gitu. Nah, itulah mungkin yang saya tangkap. Ya, saya sambung-sambungin gitu. Saya sambungin gitu. Tapi tidak ada sih cerita. Iya, itu salah satu hal menarik juga yang bisa dianalisa ya Omnya. Mungkin kita juga membangun histori lah gitu, mau membangun histori buat masyarakat lebih percaya kalau misalkan IKN itu bakal lebih maju dan lebih modern. Itu mah hanya gambaran kasar ya. Gambaran aja. Analisa masyarakat biasa gitu. Kita berprediksi bebas. Iya, benar. Itu kan cuma mungkin hayalnya, boleh nggak apa-apa, mungkin itu prediksi. Ya, tapi jadi salah satu sudut pandang baru justru. Kan kita kadang mikirnya Saranjana tuh iya bersama ini sama itu cuma pandangan itulah itu dari yang menariknya. Yang hanya hal mitos gitu kan. Padahal bisa yang lebih baik ke arah mungkin ya perkembangan Kalimantannya itu gitu kan. Kenapa tidak kan? Meskipun Kalimantan mungkin kata orang kan wah pulau terapung kalau gimana gitu kan. Tidak apa, justru itu indahnya Kalimantan itu gitu kan. Unik gitu kan, Kalimantannya pulau yang terapung gitu kan, luar biasa gitu kan, jarang ada gitu. Makanya saya rasa sih mau IKN mau di sana ya silakan. Itu mungkin pemerintah sudah memikirkan hal yang mungkin ada positifnya, ya mungkin ada negatifnya juga. Tapi kita perlu ada koreksi ataupun ada semacam tidak sepakat ya tidak terlalu frontal lah. Sampaikan aja tidak apa-apa, tapi jangan sampai yang sifatnya tidak ada solusi. Karena kita kebanyakan sekarang kan cuma menyampaikan demo tapi solusi tidak ada. Harusnya kita duduk bersama, silakan sampaikan apa yang kita sampaikan, yang kita inginkan gitu kan. Tapi sampaikan juga dengan solusinya gitu kan. Nah, itu yang kita inginkan sebetulnya gitu. Menarik banget Om.
ini obrolan itu sebetulnya bukti dari kita numpuknya materi dari kemarin ya Om. Jadi padahal cuma saranjana. Jadi melebar kemana-mana sebetulnya. Nah, ini jadi bukti bahwa sebetulnya banyak nih yang mau disampaikan gitu, cuma karena banyak terhalang waktu dan ide itulah ya gitu juga gimana gitu. Tapi sudah berapa sibuk. Gitu. Sebetulnya dari kemarin juga, aduh ini teh pengen gimana ya, pengen benar-benar ngeluangin waktu terus gitu, cuma ya dari kemarin belum inilah. Jadi ya buat teman-teman minta doanya biar tetap semangat gitu Om. Jadi semangat emang semangat dari kemarin juga, cuma nemu celahnya belum ketemu nih, kayak misalkan harus gini, ya ini harus minggu ini harus gini, minggu ini harus gitu. Tapi doain aja lah biar cepat-cepat naik jabatan Om. Amin. Biar nanti saya ngatur waktunya gitu. Masalah itu eta saya ngobrol dulu sih pilihan pilihnya. Jadi emang kalau sudah punya jabatan kan manajerial nih, yang namanya manajerial kan kita cuma kamu gini, bikin operasional sendiri gitu. Sekarang masih ikut operasional orang lain gitu, jadi masih susah nolakin itunya itu. Pasti ada rezekinya di mana kita bisa di atas, nanti juga bisa di bisa di bawah, bisa di atas gitu kan. Kita harus sabar aja, kita ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar terus. Ya, siap. Oh, ada. Bisa jadi the best lah. Oke, mungkin ada lagi teman tentang Saranjana ini. Cukup Om lah. Secara gambaran dasar emang dari sekarang juga emang bahasa rata-rata di media sosial emang sampai itu ya, tidak sampai detail sampai kayak film enggak kan. Jadi yang kita ketahui emang kita tidak melebih-melebihkan, tidak, kita cuma membaca ya, membaca dari artikel-artikel yang ada. Jadi emang kondisinya seperti itu ya, kayak mengingatkan kembali lah gitu, sedikit membahas juga gitu mungkin. Jadi mengingatkan apa yang di artikel kita sampaikan secara visual gitu kan. Mungkin yang lain kan kalau baca males nih, ya kita sampaikan secara visual juga nih gitu kan. Jadi sampai sambil kayak ngobrol-ngobrol lah, secara kayak kita lah gitu intinya. Oke, siap. Sampai jumpa lagi nanti di review kita ya. Review kita selanjutnya, baik bahas bola atau musik ataupun bahas kayak barusan nih cerita mitos ataupun gaib, dan dengan tema-tema mungkin sosial juga ya. Pokoknya makhluk ayah di sekitar kita lah pokoknya. Yang ada di sekitar kita akan kita bahas itu. Oke, sampai jumpa lagi di channel 3F Nyorocos. Jangan lupa like and subscribe. Oke, eta we lah namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.